Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah. Ia lihat ke dalam hatiku dan kalian saat ini, dan dialah yang melihat kepada yang gaib dan kepada yang terlihat. Asir dan alaniyah, kita semuanya terpampang di hadapannya, dan tak ada satupun yang tersembunyi dari matanya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatannya. Pun begitu pun niat-niat kita yang terbentuk tatkala kita hadir di tempat ini, niatun salihah, niat-niat yang baik yang kita bawa ke ini tempat, dan para muasisnya yang mendirikan dan mengadakan ini acara, semua niat itu terpampang di hadapan Allah Dzul Jalal Rabbul Alamin yang menghendaki ini semua terjadi. Dan begitu pun langkah-langkah kita ke tempat ini terjadi dengan kehendaknya dan izinnya, dan semua zikir yang terlantunkan dengan lidah-lidah hina kita semua terjadi dengan izinnya. Kalau dia tidak izinkan, niscaya lidah ini keluh untuk menyebut namanya. Kalau dia tidak izinkan, niscaya lidah ini kaku untuk menyebut nama Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bahkan Rasulullah ketika bangun tidur berdoa dan beliau berzikir dan mengucapkan Alhamdulillah alladzi qad adzina li bidzikrih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kata Rasul selepas beliau bangun tidur. Alladzi qad adzina li bidzikri, yang telah memberikan izin kepadaku untuk menyebut namanya. Maka kemuliaan besar di belakang ini semuanya, ketika ku dan kalian ditundukkan Allah Ta'ala untuk berzikir menyebut namanya yang agung, berzikir menyebut namanya yang mulia, bersatu dengan makhluk di malail a'la, para malaikat-malaikat yang suci dalam zikir-zikir mulia ini, dan mereka pantaslah untuk berzikir menyebut namanya karena mereka suci, karena mereka tak pernah sekejap mata pun menyalahi Allah dan menyalahi perintah Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melawan Allah Ta'ala dan selalu menjalankan perintah yang diperintahkan Allah. Maka pantaslah mereka berzikir terus kepada Allah. Tapi aku dan kalian, tapi kita semua yang hadir di sini, siapa yang terlepas dari dosa bahkan di hari ini? Sejak kita melekkan mata di pagi tadi, kita keluar dari rumah, atau bahkan sebagiannya mungkin belum keluar dari rumah, dia buka HP-nya, muncul iklan yang mendatangkan murka Allah. Dilihat sesuatu yang tidak diredha Allah Ta'ala dari sejak dia buka matanya di ini pagi. Siapa yang mampu mengatakan aku bersih di hari ini tanpa dosa? Semua kita dari ujung sana sampai depan sini tidak lepas dari lumuran dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walau demikian, Allah izinkan kita untuk menyebut namanya. Allah izinkan kita untuk menyebut nama Rasulnya. Padahal nanti saat datangnya di yaumil qiyamah, ketika semuanya hadir, makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, makhluk dari jin pertama yang diciptakan sampai akhir zaman, dari malaikat yang di awal diciptakan sampai akhir malaikat, dan semua binatang-binatang bersama berkumpul. Di saat itu semuanya tidak ada yang berani berkata di hadapan Allah. Ketika Allah telah berseru kepada mereka, limanil mulkul yawm, milik siapa kerajaan hari ini? Juta-juta triliunan orang hadir saat itu, tak ada satupun yang dapat mengatakan dan menjawab seruan Allah. Lalu ia pun menjawab dengan dirinya, dengan pertanyaannya sendiri, dengan jawabannya sendiri. Lillahil wahidil
Qahar, milik Allah Ta'ala yang maha tunggal dan maha perkasa. Semuanya tidak ada yang berkata-kata, dan bahkan jikalau mereka berkata pun mereka hanya dapat berbisik-bisik dengan suara perlahan-lahan karena melihat kewibawaan Allah Ta'ala yang maha besar. Kata Allah dalam Al-Quran, la yatakallamuna illa hamsa. Tidak ada yang mampu berbicara di saat itu. Tidak ada mereka yang berbicara kecuali hamsa, kecuali berbisik-bisik. Maka maha suci Allah Ta'ala yang mendatangkan kita semua ke tempat ini dengan semua dosa yang kita lakukan sebelum ini, yang dengan matanya melihat aurat perempuan di luar, yang dengan tangannya menjamah yang bukan mahram di luar, yang dengan hatinya mungkin ketika bahkan jalan ke tempat ini melihat seseorang yang bermaksiat lalu merendahkannya dengan hatinya, bermaksiat yang lainnya dengan kakinya, dengan tangannya. Tapi karunia Allah Ta'ala besar, begitu besar terhadap kita yang hadir. Dia tarik kita ke tempat ini, dia hadirkan kita ke majelis ini dengan semua kesalahan dan lumuran dosa itu. Lalu kemudian dia katakan, nanti setelah selesai ini majlis dan kita bangkit, anqumu maghfuran lakum qad butilat sayyi'atukum hasanat. Ia katakan begitu bagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, bangun kalian, qad butilat sayyi'atukum hasanat, telah diganti dosa kalian dengan pahala berlimpah, dengan kebaikan-kebaikan. Begitu Allah Ta'ala lakukan kepada kita di malam hari ini. Dan karunia-Nya begitu besar, itu yang terhitung dan itu yang terpikir dan itu yang bisa direnungkan, yang dihadirkan dalam benak kita saat ini. Dan berapa banyak karunia Allah Ta'ala yang tidak bisa kita sebutkan dengan lidah yang hina ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, tidak bisa kalian menghitungnya. Dan nikmat terbesar kita adalah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, sallu ala Muhammad. Dulu ada seseorang yang di negeri Jeddah terpikirkan dengan teracuni pikirannya sedikit dengan paham-paham yang menyalih Ahlussunnah wal Jamaah yang terkait dengan nggak boleh teriak-teriak kenceng-kenceng selawat Nabi, memuji Nabi, itu berlebihan segala macam. Tapi masih beruntung karena masih terkait dengan ulama salaf dan hadir di majelis salaf. Lalu di suatu saat ada seseorang yang ketika guru, si pembimbing umat itu, si arif billah itu, si alim itu sedang berbicara, kemudian dia nyebut nama Nabi. Lalu ada yang di sampingnya dengan spontan karena cintanya mengatakan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, dengan suara yang agak lantang. Lalu kata orang ini yang teracun di pikirannya, jangan kencang-kencang, Allah juga dengar kalau pelan-pelan. Subhanallah, Allah ternyata cemburu dengan kejadian itu. Dia ingin membela hambanya ini yang cinta dengan nabinya, sehingga nggak bisa menahan lidahnya untuk berselawat, bahkan selawatnya agak sedikit nyaring dan kencang. Lalu kemudian ini orang yang teracuni ingatannya dengan paham-paham itu, di sekitar 3 harian yang lalu mobilnya hilang. Lalu datang tiba-tiba salah seorang keluarganya ke majelis itu untuk memberikan dan mendatangkan kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembira bahwasanya mobil yang hilang 3 hari yang lalu udah ketemu. Lalu ketika disamperi itu orang tua ini yang teracuni kepalanya dengan paham-paham yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dan dikabarkan orang tua ini, Abah, mobil Abah yang 3 hari kemarin hilang, alhamdulillah ketemu. Spontan ini orang bilang alhamdulillah dengan suara yang lantang. Lalu kata yang samping tadi yang selawatan suara lantang ditegur, sekarang balik negur, Allah juga dengar. Lalu dia bilang, itu ente hilang mobil, lalu ketemu ucapin alhamdulillah sekenceng itu, apakah dikira Nabi Muhammad lebih murah dari mobil? Sehingga gak pantas untuk dikencengkan suara dengan sholawat? Allah telah balas langsung di alam dunia. Dan ini kejadiannya atau bukan karangan-karangan kita dengar dari guru-guru kita.
Dan begitulah cara Allah Ta'ala membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau orang hamba biasa membela Allah Ta'ala, dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira Allah Ta'ala enggak ngebela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibela habis-habisan oleh Allah Jalla Jalaluh, dibela di dunia, dibela di alam barzakh, dan dibela di yaumil qiyamah. Di alam barzakh, di alam dunia. Coba perhatiin tentang, kalau kita tengok sejarah-sejarah masa lampau yang terkait dengan sejarah Nabi kita yang agung ini. Mana itu orang-orang yang dulu mencaci Rasul, yang dulu menghina Rasul, yang dulu berupaya membunuh Rasul. Bahkan beliau sendiri di perang Badar mengungkapkan kemenangan jelas itu yang Allah berikan kepadanya ketika ia telah kuburkan jasad-jasad yang tidak bernyawa itu dari kalangan musyrikin ke dalam salah satu qalib, dalam salah satu sumur yang sumur mati, lalu kemudian diceburkan dan dimasukkan jasad-jasad itu ke dalam sumur dan ditutupi dengan batu-batuan yang ada. Rasul katakan kepada jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa itu, ya fulan bin fulan, hai Abul Hakam, hai Umayyah bin Khalaf, hai Utbah bin Rabi'ah, hai fulan bin fulan, disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian temukan, kalian dapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian itu benar? Yang dijanjikan oleh Lata itu, oleh Uzza itu, apakah kalian dapatkan benar? Lalu ia jawab sendiri. Lalu ia katakan, wallahi demi Allah, inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Sungguh aku dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Tuhanku benar. Dia bela Rasulullah dan dimenangkan di perang Badar. Padahal jumlah sahabat hanya 313-an orang dan di sana ada sekisaran 1000 orang. Tapi kalau nasr, kemenangan dari Allah udah turun, maka tidak peduli berapa jumlah mereka. Allah utus malaikat dari langit yang dipimpin oleh Jibril, yang dipimpin oleh Israfil, dengan kudanya Nabi Jibril yang bernama Gaidum, datang dari langit lalu memberikan pertolongan dan bantuan kepada pasukan sahabat, pada pasukan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita. Dan pertolongan dan bantuan dan pembelaan dari Allah itu tidak akan pernah diputuskan oleh Allah Ta'ala, karena itu adalah sudah dijadikan sunnatullah. Siapa yang membela nabinya maka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan nabi kita, lihat itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Al-Quran yang mengatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amana billahi wa syahid. Seterusnya. Kata Nabi Isa ketika merasakan bahwa di antara mereka ada yang akan kufur, lalu berkata Nabi Isa kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang menjadi pembelaku kepada Allah Ta'ala? Nabi Isa bilang, ku ana. Man ansari, siapa yang membelaku ilallah, kepada Allah Ta'ala? Lalu apa kata Allah? Kata al-hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah pembela Allah. Kok enggak pembela Isa? Mereka enggak mengatakan nahnu ansaruk, kami ini pembelamu wahai Nabi Isa, tapi mereka mengatakan nahnu ansarullah, yakni maknanya dikandung dalam ini ayat bahwa yang membela Nabi Isa adalah membela Allah, dan membela Nabi Isa dibela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditegaskan oleh Hawariyun dalam ayat Al-Quran ini, nahnu ansarullah, kami adalah pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun lebih lagi Allah Ta'ala akan lakukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membela umat Rasulullah akan dibela Allah Ta'ala, dan membela Rasulullah adalah membela Allah Jalla Jalaluh. Jangan jauh-jauh kisah-kisah yang datang dari kita, dari para guru. Di antaranya yang kami dengar dari guru-guru kami di Hadramaut, dari Imam Murabi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dalam salah satu ceramahnya beliau bercerita, dulu ada seseorang yang kalau azan berkumandang maka dia berhentikan semua aktivitasnya. Kita sunnah kalau mendengar azan kita wajib menjawab
azan. Lalu kemudian baca setelah itu doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah, dan seterusnya. Nabi kasih kabar dalam hadis, siapa yang melakukan itu, dengar azan berkumandang, dijawab azan seperti yang dikatakan muadzin, lalu baca doa tadi, kata Rasul dalam hadis di akhirnya, wajabat lahu syafaati, mesti orang itu dapat syafaat. Mesti orang itu dapat syafaat. Ini orang sunnah Rasul ini dibela habis-habisan seumur hidup. Apapun yang dilakukan, kalau kumandang azan datang, maka dia nggak akan melakukan apapun. Didengar simak azan dengan baik, dihentikan apapun. Kalau dia lagi nulis, dihentikan nulisnya. Didengar azan, dijawab azan, lalu dia doa. Setelah itu baru kemudian diteruskan aktivitas yang sedang dilakukan tadi sebelum azan, sampai kemudian ini orang meninggal. Dan kemudian ketika meninggal diperlakukan seperti yang lainnya, dimandiin, dikafanin, disolatin, kemudian diantar ke kuburan. Kebetulan ketika di tengah-tengah perjalanan orang-orang sedang mengusung keranda mayatnya, ya, di sebelah kiri sekian orang, di sebelah kanan sekian orang, yang lainnya di belakang, saudara-saudaranya, teman-temannya, muridnya, kawannya, kerabatnya ikut untuk mengantarkan yang terakhir ke kuburannya, ke liang lahatnya. Di pertengahan jalan tiba-tiba kumandang azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, serta merta itu orang, kaki-kakinya yang banyak hadir mengantar itu jenazah, semuanya nggak bisa menggerakkan kaki mereka. Subhanallah, siapa yang menahan? Habasahu habisul fil, kata ulama-ulama sirah. Habasahu habisul fil. Yang menahan dia itu zat yang menahan gajah di waktu Namrud. Namrud, siapa yang menahan gajah itu mau ke arah Mekah untuk menyerbu Mekah? Allah Subhanahu wa taala. Tertahan itu kaki, nggak ada yang bisa bergerak, sampai semua bingung. Lalu ada yang paham kemudian diam. Ini orang biasa setiap di waktu hidupnya setiap azan dihentikan semua kegiatannya. Dia pengen kita berhenti dulu semuanya untuk menjawab azan dan membaca doa. Allah bela di dunia sebelum datang ke alam barzakhnya, agar semua tahu bahwa ini balasan orang yang membela Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia dia diperlakukan Allah seperti itu, kaki orang-orang yang mengantar jenazah itu nggak bisa bergerak sampai kumandang azan selesai dan doa azan dibaca selesai, baru mereka bisa menjalankan kaki mereka, menggerakkan kaki mereka. Itu perlakuan Allah kepada orang yang membela Sayyidina Rasul di alam dunia. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dia bela di alam barzakhnya kelak. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dia akan dibela Allah Ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Ketika mungkin di dalam kesusahan di salah satu tempat, apakah di jembatan Sirat, apakah di timbangan amal, apakah ketika menerima suhuf, Allah akan datang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebutkan di dalam hadis tentang kesulitan seseorang ketika dia menghadapi mizan, timbangan amal di yaumil qiyamah. Lalu sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Muslim dalam tafsirnya, lalu kemudian dia lihat timbangan amal yang jeleknya lebih berat daripada timbangan baiknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia bakalan masuk neraka. Faman khaffat mawazinuhu fahuwa fi'il. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan baiknya, berarti berat timbangan jeleknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dia udah pucat pasti, udah ketakutan. Timbangan amal beratnya lebih berat, jeleknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Dalam keadaan ketakutan dan risau dan gundah begitu, tiba-tiba datang seorang jamilul wajah, seorang yang wajahnya munawwar, penuh bersinar, seorang yang bersih dan berkilau, datang kepadanya di saat itu. Lalu kemudian ia diberikan sebuah bitokoh, sebuah kartu kecil, lalu diserahkan padanya, katakan letakkan di tempat amal timbangan amal baikmu. Lalu ia pun menerimanya dan diletakkan di timbangan amal baiknya. Lalu kemudian timbangan amal baik yang ringan itu tiba-tiba berat dan lebih berat dari timbangan amal buruknya. Kemudian ia cerah mukanya dan gembira. Lalu dia senang dan dia mengucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih kartu itu.
Lalu dia bertanya, wahai fulan, siapa engkau dan apa kartu itu? Lalu dia menjawab, kartu itu adalah kartu salawatmu yang kau berikan kepada nabimu, dan aku adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak lupakan umatnya di saat itu. Rasulullah enggak lupakan umatnya di saat itu. Bagaimana beliau bisa melupakan umatnya? Satu aja umat yang tertinggal di neraka, beliau enggak bahkan bisa nyaman di dalam surga. Sallu ala Muhammad. La sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Enggak bakalan Rasul reda kalau umatnya satu pun masih tertinggal di neraka, di azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan daripada sekian banyak kebaikan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah ini kita masih maju mundur? Maju mundur untuk membela beliau, maju mundur untuk membela sunnahnya. Lihat sunnahnya masih banyak terbengkalai di jalanan, masih banyak terbengkalai di rumah-rumah. Kita tanya diri kita sendiri di dalam rumah malam Jumat, apakah masih baca surat Al-Kahfi? Atau kalau masih, apakah seperti yang diinginkan 3 kali surat Al-Kahfi di hari Jumat malam Jumat? Salawat juga 300 malam Jumat, apakah dibaca? Kalau belum, masih terbengkalai sunnah Rasul, perlu seseorang untuk membela ini. Begitupun siwak, kita tanya diri kita masing-masing yang hadir, bawa siwak. Kalau saya ingin katakan, ayo yang bawa siwak angkat tangan, tunjukkan siwaknya. Malu kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kelalaian kita hadapi. Walaupun demikian, beliau Raufur Rahim, beliau begitu sangat penyantun dan beliau begitu sangat penyayang. Sebagaimana beliau katakan kepada kita 15 abad yang lalu, dan hadis ini sampai kepada kita berkat para ulama-ulama, khususnya para muhaddisin. Kata Rasul, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku lebih baik untuk kalian, dan matiku pun baik untuk kalian. Amma hayati fatuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Adapun hidupku baik, kalian bisa bicara denganku, ngobrol denganku, berdialog denganku. Amma mamati khairun lakum, adapun matiku baik untuk kalian. Turad alayya a'malukum, dilaporkan kepadaku amal kalian. Amal kita yang hadirin, bukan orang lain, amal kita. Amal kita yang akan dilaporkan kepada turad alayya a'malukum. Lalu ini poinnya yang penting. Setelah itu beliau katakan, in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku dapatkan di lembar amalan itu baik, aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami yang berbuat amal dan beliau yang memujinya, seakan-akan kami memberi jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati yang penuh rahmat dan kasih sayang itu yang membuat beliau melakukan demikian. Kalau aku dapatkan dalam amalan itu baik, habitullah, aku memuji Allah. Beliau mengucapkan alhamdulillah. Wa in wajadtu ghairu dzalik istaghfartu lakum. Kalau aku dapatkan, aku temukan laporan amal itu yang selain itu, yang maksiat, ada pandangan haram, dilaporkan Fulan bin Fulan, ya Rasulullah, melihat perempuan tuh lagi jalan berlenggak-lenggok, ditatap lama-lama. Ya Rasulullah, ngelihat Fulan bin Fulan berjabat tangan dengan itu perempuan yang bukan mahram. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulanah binti Fulan nggak juga hari ini menutup auratnya, kerudungnya nggak dibenerin, masih kelihatan rambutnya di atas walaupun pakai jilbab, masih kelihatan bagian-bagian tertentu walaupun pakai zahir nutup aurat. Bentuk-bentuk tubuhnya masih kelihatan, dan itu sesuatu yang menggiurkan dilihat oleh lawan jenis. Tujuan nutup aurat bukannya begitu. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, in wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku temukan selain daripada itu, aku tidak temukan salat, aku tidak temukan puasa, aku tidak temukan zikir, yang aku temukan maksiat ini, maksiat itu, istighfartu lakum. Aku akan beristighfar untuk kalian. Beristighfar kepada Allah. Kita yang bermaksiat, dia yang risau di alam kubur. Kita yang bermaksiat, dia yang pikiran di alam kubur. Kita yang bermaksiat, dia yang prihatin di alam kubur. Kurang apa Nabi Muhammad? Kurang apa untuk umatnya? Kita hanya perlu bergerak sedikit di dalam rumah. Kalau ada masih perempuan yang keluar dari rumah kita nggak pakai jilbab, tegur dengan belas kasih sayang, dengan cara sopan.
kakak, adik, ini aurat. Rasulullah akan kecewa kalau melihat laporan ini di alam kuburnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini faedah daripada Majlisul Maulid untuk menyatukan hati umat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sedikit dari pikiran yang ada di pikiran Rasul ada di pikiran umatnya yang berkaitan dengan syariat ini, yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat dan alam barzakh ini, yang berkaitan dengan penyampaian dan tabligh risalah kepada umatnya ini. Semoga kita dijadikan umat Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami telah bersyahadat dengan syahadatain ya Rabb. Bahkan di setiap salat kami bersyahadat ya Rabb. Maka syahadat ini bawa sampai kami wafat ya Rabbana. Dan syahadat ini bawa sampai kami bangkit dari kubur ya Rabbana. Dan syahadat ini bawa sampai kami masuk ke dalam surga dengan Rasulmu ya Rabbana. Jangan pisahkan kami dunia wala akhirah dengan Nabi kami Muhammad Rasulullah. Berikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Nggak mengaku kami ya Rabb bahwa dosa ini bertumpuk di dalam diri ini, bertumpuk di dalam lembaran amal kami ini, dari mata sampai kaki. Tapi yang kami harapkan darimu ya Rabb, kau gerakkan hati Rasulullah di yaumil qiyamah untuk kau berikan syafaat kita, syafaat beliau kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, kita tutup dan saya tutup tausiah ini dengan permintaan dan zikir bareng-bareng sebentar mengucapkan ya Allah ya Allah. Semoga Allah Ta'ala makin banyak menurunkan rahmat di malam ini. Allah Ta'ala makin banyak menurunkan maghfirah di malam ini. Tidak ada satupun kesalahan di antara kita melainkan telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bareng-bareng kita mengucapkan faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Pasang harapan karena saat ini Allah melihat hati sanubari kita sekalian. Wahai hadirin hadirat, hajat-hajat di benak-benak kita pasangkan dan harapkan dari Allah. Dia yang memiliki segala gudang-gudang rahmat, dan gudangnya tidak akan pernah habis diminta oleh hambanya. Walau ia berikan seluruh permintaan mereka, dan permintaan yang diberikan hanya seperti setetes dari samudra yang luas. Itulah Allah dengan segala pemberiannya, itulah Allah dengan segala kedermawanannya, itulah Allah dengan segala sifat-sifat mulianya. Ya Rabb ya Rahman, bal malam ini ya Rabb, kau muliakan kami dengan kehadiran kami di tempat ini, bersama guru-guru kami, bersama orang tua kami, bersama murid-murid kami, bersama orang-orang yang kami cintai dan tertinggal di sebelah sana ya Rabbi, di rumah kami, para saudara kami dan kerabat kami. Mereka tak mampu hadir, tapi kami minta darimu ya Rabb, limpahi juga kepada mereka rahmatul maghfirah, limpahi juga kepada mereka rahmat dan ampunan dosa. Ya Arhamar Rahimin, tidak tertinggal dari keluarga yang kami cintai, melainkan di malam ini kau berikan redha-Mu ya Rabb, kau berikan redha-Mu ya Rabb, kau berikan redha-Mu ya Rabb, dan di akhir hayat kau berikan redha-Mu, lalu bangkit dari
alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.